Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu operasi aljabar pada matrik. Operasi aljabar pada matrik itu banyak, ada penjumlahan dan pengurangan, ada pembagian, ada amap, ada perkalian matrik dengan skalar, dan lain-lain. Oke, kita ke yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan ini sangat bermanfaat apabila kita bisa memahami konsep dasarnya. Oke, kita langsung saja ke dalam sebuah contoh persoalan, ya. Misalkan di sini ada sebuah tabel, ya. Ada tabel apa? Tabel jumlah alat musik, ya. Tabel jumlah alat musik. Alat musiknya boleh mau di sekolah, mau di manapun, sama saja. Oke. Alat musiknya misalkan yang pertama kita tulis gitar, kemudian piano, kemudian misalkan drum, kemudian biola. Nah, ini juga sama, misalkan ini tabel 1, tabel 2-nya sama, ya. Gitar, piano, drum, dan biola. Nah, misalkan di sini kita ini pakai nama SMK, ya. Nah, misalkan SMK A di sini, SMK B. Nah, kemudian kita tinggal pakai tabelnya, ya. Yang sebelah kiri juga bisa kita pakai tabel. Kita tunggu tabelnya, ya. Misalkan ini SMK A, misalnya ini SMK B. Tabel 1 misalkan di sini punya 10 gitar SMK itu, dan 2 piano, 1 drum, dan 6 biola. SMKB-nya punya 8 gitar, 3 piano, 1 drum, dan 9 biola. Sementara untuk tabel 2, misalkan SMK-nya punya 5, sini 6, kemudian 3, dan biolanya 11. Nah, kemudian SMKB-nya gitar 4, piano 4, drum 2, dan biolanya 7. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas kan SMKA itu sudah di sini sudah kelihatan, ya. Barang-barangnya, SMKB juga sudah kelihatan barang-barangnya. Nah, lalu bagaimana aplikasi matrik ini, ya?
Berdasarkan tabel 1 dan 2 ya. Jadi alat-alat musiknya kan bisa kita jumlahkan ya. Dapat dipastikan dan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan apa? Pertanyaan alat musik yang SMKA-nya berapa, SMKB-nya juga berapa. Maka jika kedua tabel ini kita ubah ke dalam bentuk matrik, misalkan tabel 1 kita rubah ke dalam matrik A ya. Sini kan 10 ya, 2, 1 dan 6. Sementara SMKB-nya 8, 3, 1 dan 9. Misalkan tabel 2 kita rubah ke dalam matrik B. Yaitu angkanya 5, 6, 3 dan 11 ya. Kita hapus dulu 3 dan 11. Kemudian yang bawahnya 4, 2 dan 7. Jadi ada matrik A, ada matrik B. Nah, kemudian jika matrik A dan matrik B ini kita jumlahkan ya, kita bisa peroleh ya. Jika matrik A dan B kita jumlahkan ya, kita bisa peroleh hasilnya. Misalkan ya, kita jumlahkan A tambah B. Yang A-nya berapa? A-nya kan tadi 10, 2, 1, 6. Kemudian yang B-nya, maaf, yang baris keduanya 8, 3, 1, 9 ditambah matrik B. Matrik B-nya yang ini 5, 6 ya. 5, 6, 3, 11. Baris keduanya 4, 4, 2, 7. Nah, jadi untuk A tambah B ya, kita bisa jumlahkan 10 tambah 5 begitu ya. 10 tambah 5. Jadi yang dijumlahkannya yang posisinya sama. 10 tambah 5, kemudian 2 tambah 6, 1 tambah 3 dan 6 tambah 11 begitu ya. 10 tambah 5, 2 ditambah 6, 1 ditambah 3, kemudian 6 ditambah 11. Kemudian baris keduanya sama ya. 8 tambah 4, 3 tambah 4, 1 tambah 2, dan 9 tambah 7. Maka dapat diperoleh matrik A tambah B ini kita bisa 10 tambah 5 berapa? 15 kan ya. Kemudian 2 tambah 6, 8, 1 tambah 3, 4, 6 tambah 11, 17. Baris keduanya 8 tambah 4, 12, 7, 3, dan 16 ya. Nah, jadi di sini dapat diperoleh bahwa tabel A tambah tabel B ini seperti ini ya. Kemudian contoh selanjutnya. Contoh lain. Misalkan diketahui sebuah matrik A atau matrik persegi ordo 2 kali 2. Anggotanya 3, 2, 5, 1. Matrik B 3, 7, 2, 3. Matrik C-nya 4, 1, 5, 2. Nah, pertanyaannya misalkan yang A ya. Yang A
akan dicari A tambah B. Berarti kalau A tambah B ini ya, A tambah B berarti 3 tambah 3 ya, boleh ditulis lagi ya. Satu-satu, boleh juga enggak, boleh langsung ya. Misalkan tulis dulu A-nya, 3, 2, 5, 1, ditambah B, berarti 3, 7, 2, 3. Nah, berarti 3 tambah 3 kan 6 ya. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 7, 9. 5 tambah 2, 7. Dan 1 tambah 3 adalah 4. Ini kalau A ditambah B. Kemudian kalau yang lain, misalkan yang B-nya B tambah A ya. A tambah B ini ya. Jadi kalau matrik itu ya, A tambah B itu sama dengan B tambah A. Selanjutnya misalkan A kurang B ya. A kurang B. A-nya berarti yang ini sama 3, 2, 5, 1 dikurang B-nya 3, 7, 2, 3. Untuk penjumlahan atau ini boleh kita uraikan, boleh juga tidak. Misalkan kalau diuraikan ya 3 dikurang 3 begitu ya. 3 kurang 3, 2 dikurang 7 boleh. 5 dikurang 2, kemudian 1 dikurang 3 boleh seperti ini. Kita selesaikan ya. 3 kurang 3, 0, 2 kurang 7, negatif 5, 5 kurang 2, 3, 1 kurang 3, negatif 2. Ya. Selanjutnya yang C, misalkan B kurang A. Berarti B-nya disimpan di depan yang ini. 3, 7, 2, 3 ya. Dikurang yang A-nya yang mana, yang ini. 3, 2, 5, 1. Boleh ke bawah, boleh ke pinggir, sama saja ya. Misalkan berarti ini B kan ya. 3 kurang 3, 0 ya. 7 kurang 2, 5. 2 kurang 5, negatif 3. 3 kurang 1, 2. Ya. Jadi A kurang B ini ya, A kurang B tidak sama dengan B kurang A. A kurang B-nya kan 0, 0 negatif 5, 3 negatif 2. Kalau yang B kurang A-nya ini adalah kebalik ya. Ini 7 bukan negatif 7 ini. Jadi ada perbedaan ya. Kemudian misalkan ada soal lain ya. Misalkan A ditambah B tambah C ya. Berarti kita tulis dulu yang B tambah C-nya. Berarti B-nya berapa? Misalkan B-nya kan 37, 23 ditambah C, C-nya 4, 1, 5, 2. Kita jumlahkan ya. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 1, 8, 2 tambah 5, 7, 2 tambah 5, 7, 3 tambah 2, 5. Kemudian ditambahkan dengan A ya. Karena sifatnya penjumlahan itu sama, berarti boleh disimpan di belakang, boleh disimpan di depan. Karena biar sesuai soal, berarti simpan di depan ya. A-nya itu 3, 2, 5, 1 ditambah, berarti yang barusan ya. Yang 7 ya. Yang B tambah C-nya. Berarti 7, 8, 7, 5. Berarti sama dengan 3 tambah 7, 10. 2 tambah 8, 10. 5 tambah 7,
12, 1 tambah 5, 6. Itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Itu saja mungkin sedikit pembahasannya yang mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.